Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang seni rupa topeng Nusantara. Apa itu topeng? Topeng adalah salah satu karya seni rupa tiga dimensi yang menggambarkan atau menyimbolkan watak manusia dengan ditonjolkannya bagian-bagian muka tertentu, khususnya corak alis, hidung, dan mulut. Topeng bisa dibuat dari berbagai bahan. Paling sederhana kertas, juga bisa dibuat dari kayu, pahatan gipsum, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas terkait topeng Nusantara, mari kita bedakan dulu apa itu karya tiga dimensi dan karya dua dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi artinya seni ini bisa dilihat dari segala arah, bisa dipegang. Seni rupa tiga dimensi memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, patung, wayang golek, seni pahatan, relief, kerajinan tangan, kemudian ada perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi barang-barang ini kan bisa kita pegang, kita lihat dari segala arah, bisa dia memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Sedangkan apa itu yang seni rupa dua dimensi? Seni rupa dua dimensi adalah seni yang hanya memiliki dua dimensi saja, yaitu panjang dan lebar. Biasanya membutuhkan media untuk meletakkannya. Contohnya lukisan, motif kain, dan wayang kulit. Lukisan ini kan kalau kita mau membuat lukisan harus butuh media, misalnya kertas, atau mungkin dinding, ya, atau mungkin kayu. Kemudian motif kain jelas, motifnya itu seninya. Nah, kita butuh kain kan untuk meletakkan motif itu. Biasanya untuk seni rupa tiga dimensi itu cara membuatnya dengan dipahat, dicetak, dibentuk. Ya, sedangkan untuk seni rupa dua dimensi biasanya dia dilukis, dicetak juga. Maksudnya di sini cetak print ya, seperti itu. Terus ada dijahit atau ditenun. Nah, mari kita membahas seni rupa topeng. Topeng merupakan salah satu bentuk seni rupa. Topeng pada zaman dahulu biasanya digunakan untuk upacara adat, misalnya memanggil dewa, memanggil nenek moyang, ataupun mengusir roh jahat. Contoh topeng yang sampai saat ini terkenal adalah topeng Cipae yang berasal dari suku Asmat. Selain untuk upacara, topeng juga digunakan sebagai properti dalam pertunjukan seni tradisional maupun modern. Jadi biasanya kita melihat topeng itu bagian dari salah satu kegiatan seni, misalnya orang menari. Biasanya ada yang memakai topeng, berarti topeng tersebut digunakan untuk properti atau penunjang penampilan tari-tarian tersebut. Kemudian topeng juga digunakan untuk properti dalam misalnya kegiatan pesta atau yang lain sebagainya, yang baik itu secara tradisional maupun modern. Topeng menggambarkan watak atau sifat atau karakter tertentu. Biasanya dari topeng kita bisa mengetahui ekspresi yang ditampilkan. Bisa saja ekspresinya sedih, gembira, marah, lucu, ataupun menakutkan. Nah, dari melihat topeng tersebut kita udah tahu, oh topeng itu menggambarkan kondisi yang seperti apa. Seperti saya jelaskan di awal bahwa topeng itu seni rupa yang menonjolkan kondisi alis, hidung, dan mulut. Ya. Jadi dari melihat dimensi dari mulut, hidung, dan alis serta mata, kita bisa mengetahui watak dari topeng tersebut. Kemudian selain disimbolkan dari ekspresi mata, hidung, alis, dan mulut, topeng juga bisa dibedakan berdasarkan warnanya. Warna putih melambangkan sifat suci, lembut, dan baik hati. Berarti biasanya topeng putih itu untuk menggambarkan watak yang suci, lembut, dan baik hati. Contohnya topeng Dewi Sinta dan topeng Dewi Sekartaji. Kemudian ada lagi topeng dengan warna hijau. Warna hijau melambangkan sifat baik, jujur, sabar, gesit, dan gagah. Contohnya pada topeng Panji. Kemudian ada juga topeng berwarna kuning. Warna kuning melambangkan kesenangan. Contohnya topeng Dewi Ragil kuning. Biasanya kalau kamu melihat topeng kuning berarti ekspresinya itu sedang senang atau bahagia. Kemudian terakhir ada warna merah.
Nah, kira-kira udah pada tahu ya, warna merah itu menunjukkan warna ketegasan dan kemarahan. Berani juga ya. Contohnya adalah topeng Kelana dan topeng Bapang. Nah, setelah kita mempelajari simbol warna serta ekspresi pada topeng, kita selanjutnya mempelajari sekilas tentang topeng yang ada di Nusantara. Topeng Nusantara yang paling terkenal itu satu, ada topeng Cirebon. Topeng Cirebon ini maksudnya topeng yang dikreasikan atau berasal dari pengrajin Cirebon. Contohnya itu topeng-topeng Cirebon ada topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumyang, dan topeng Kelana. Biasanya topeng Cirebon digunakan untuk wayang golek. Ya. Kemudian ada yang berikutnya topeng Malang atau disebut juga Malangan. Ini juga mengandung unsur pewayangan. Namun biasanya warnanya itu lebih kuat, ekspresinya juga lebih kuat dibandingkan ekspresi dan warna dari topeng Cirebon. Terakhir ada topeng Bali. Topeng Bali ini biasanya mengisahkan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarah. Contohnya topeng Pangelembar, topeng Panasar, topeng Ratu, dan topeng Bondres. Nah, itulah beberapa jenis dari topeng Nusantara yang bisa kita pelajari. Jadi topeng adalah salah satu seni rupa 3 dimensi. Dia menunjukkan watak manusia berdasarkan kondisi mata, alis, hidung, dan mulut. Selain itu juga disimbolkan melalui warnanya. Demikian untuk penjelasan karya seni rupa topeng ini. Silakan bisa dipahami baik-baik. Selanjutnya di video berikutnya kita akan coba untuk berkreasi membuat topeng sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.